với bé Na và Rốt Sam Long để em có thể sai bảo. تناقضنا وصف العنوان يرمي القلب كل حنان اسعى للهدف مهما كان ليس لليأس. Tren boneka arwah tidak hanya ramai diperbincangkan di tanah air. Viralnya boneka arwah di Vietnam membuat sutradara Victor Vu mengembangkan cerita terkait kekuatan kumantong yang biasanya memang dimiliki oleh para artis dan konglomerat. Berkisah tentang seorang artis muda pemuja boneka arwah yang tengah naik daun. Kesuksesan yang dirasakan sang penyanyi cantik itu tak sebanding lurus dengan kehidupan pribadinya. Sebuah skandal muncul dan membuatnya dibully habis-habisan oleh para netizen. Tak kuat dengan bulian itu, sang artis memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kematian itu, polisi mulai menyadari ada sebuah kejanggalan. Akankah misteri di balik matinya artis muda itu terkuak? Berikut ceritanya. Di suatu malam badai, Lampuong, artis sekaligus penyanyi ternama di Vietnam, tengah merias diri di kamar. Terlihat boneka gadis kecil ikut menemaninya di atas meja rias. Foto kebersamaannya dengan tunangan pun tertata rapi. Lampuong membawa bonekanya ke dalam kamar mandi dan menyalakan kran air bak mandi. Sembari menunggu air penuh, Puong berganti pakaian mengenakan gaun hitam menawan dan menata rambutnya. Setelah semua siap, ia kembali membawa boneka bayinya yang bernama Yuki dan meletakkannya di samping bak mandi. Dengan menggunakan cutter, Puong menyayat urat nadi tangannya sendiri. Darah segar tampak mengalir deras dari sayatan itu. Sebelum mati, Puong bangkit untuk memainkan Yuki sembari merapikan rambut boneka itu. Ia memeluk Yuki untuk tidur bersama selamanya. Dan film pun dimulai. Keesokan paginya, di tempat lain, seorang mahasiswi biasa, Miley, sibuk live untuk menghibur followernya di sosial media. Gadis yang gemar menyanyi itu melantunkan sebuah lagu sembari memainkan gitar. Ia mendapat banyak pujian dari penonton live itu. Teman sekelasnya berkomentar menanyakan mengapa Miley tak pernah terlihat berada di lingkungan kampus. Tak lama kemudian, Huyen muncul mengganggu siaran live temannya itu. Mereka bercanda bersama hingga Miley memutuskan untuk berangkat ke kampus pagi itu. Huyen cukup terkejut dengan temannya yang tiba-tiba saja mau ikut kelas setelah 2 bulan bolos kuliah. Miley berkata jika dirinya segera bangkit dari rasa patah hati dan melanjutkan hidup. Mereka bergegas pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa. Sebelum dosen datang, Huyen seperti biasa selfie di kelas mumpung make up-nya masih kinclong. Beberapa teman yang lain tiba-tiba menanyakan kabar penyanyi bernama Puong pada Miley. Huyen membuka berita terkini yang ternyata mengabarkan bahwa Lampuong mati bunuh diri. Mendengar hal itu, Miley langsung kabur dari kelasnya lagi dan pulang ke kampung halaman. Saat itu, berita televisi dan media sosial ramai membicarakan kabar kematian Puong. Tak hanya itu, video seks yang dilakukan Puong dengan 3 pria turut viral bahkan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Penggemar Puong yang awalnya memuja berbalik menghinanya. Bahkan mereka melakukan pemboikotan atas video tak senonoh yang sudah beredar luas. Miley yang sudah berada di bus itu melihat berita dari ponselnya dengan sangat serius. Beberapa media mengatakan jika skandal Lampuong telah mencoreng nama baik keluarga besar yang terkenal bersih dan santun. Berita lain mengungkapkan bahwa di dalam kamar Lampuong ditemukan banyak boneka kumantong yang terawat dan diletakkan di depan altar. Rumor terkait tahayul dan praktek ilmu hitam kian meruak membuat Miley semakin ketakutan. Sesampainya di kampung halaman Miley yang berada di pesisir pantai, ia bergegas menemui ayahnya di rumah. Ayah pun curiga dan mengira jika anaknya sedang putus cinta atau sedang hamil. Miley berkata jika ia hanya sedang merindukan sang ayah dan ingin makan siang bersamanya. Ayah yang kebingungan itu pun menasihati Miley supaya rajin belajar agar kelak mendapat pekerjaan yang bagus. Ia berpesan kepada anaknya untuk tidak mengikuti jejak istrinya. Ibu Miley yang merupakan penyanyi klub malam itu meninggalkan ayahnya begitu saja dan membuat hidup ayah hancur.
Miley bertanya, mengapa ia tak boleh menjadi penyanyi? Sang ayah menegaskan jika penyanyi hanya menonjolkan lekuk tubuh mereka, seakan tak mengenakan pakaian. Kabar yang marak terdengar mengatakan hampir semua artis merupakan pecandu narkoba. Ayah sangat menentang hal itu, berharap putrinya menjadi wanita yang baik dan lugu. Miley tak bisa berbuat apapun selain mengaku dan mengikuti perintah ayahnya. Tak lama berselang, seorang petugas polisi datang untuk mencari Miley. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Detektif Man. Ia diberi tugas untuk menginterogasi Miley terkait kematian Lampuong. Sebelum Lampuong bunuh diri, Miley bekerja dengan artis tersebut sebagai penyanyi latar. Ayah sangat terkejut mengetahui kenyataan bahwa anaknya mulai mencari uang dengan bernyanyi. Dengan muka merah padam, ayah menampar pipi Miley seraya berteriak bahwa di rumahnya tak ada yang boleh menjadi penyanyi. Detektif Man kembali berkata jika ia harus segera membawa Miley untuk membantu investigasi. Ayah yang marah meminta detektif itu untuk bergegas membawa putrinya pergi. Sesampainya di kantor polisi, mereka menunjukkan video Puong saat melakukan senggama. Mereka meminta Miley untuk menceritakan apapun yang ia ketahui tentang Lampuong. Miley berkata jika dirinya tak tahu apapun karena ia hanyalah penyanyi latar. Detektif Man menuturkan jika manajer Lampuong yang bernamakan mengatakan hal lain. Dari SMS yang ditemukan di ponsel Lampuong diketahui bahwa Miley ikut dalam pesta senggama itu. Puong menulis surat sebelum bunuh diri yang menanyakan siapa mereka semua. Detektif Man menunjukkan sebuah foto boneka. Miley berkata jika itu adalah boneka kesayangan Puong yang bernama Yuki. Lampuong percaya jika boneka itu adalah malaikat pelindungnya. Detektif Man mengetahui jika Miley ternyata memiliki boneka yang sama di kamarnya. Untuk menggali informasi agar Miley mau buka suara, Detektif Man berkata jika boneka Miley dan boneka Puong dibeli di tempat yang sama. Miley kembali mengelak dan berkata jika ia membeli boneka itu sendiri di pasar. Ia juga mengatakan jika semua boneka kumantong terlihat mirip antara satu dengan yang lain. Sekelebat, ingatan Miley kembali ke beberapa hari sebelum Puong bunuh diri. Miley malam itu bekerja sambilan sebagai penyanyi latar untuk seorang artis bernama Lampuong. Setelah acara usai, mereka duduk di belakang layar untuk merapikan riasan wajah. Miley sangat beruntung karena mendapat honor tambahan melebihi teman-teman sesama penyanyi latar lainnya. Ia merasa sungkan untuk menerima uang itu dan berniat mengembalikannya kepada manajer Kan. Pria itu menjelaskan jika tunangannya, Puong, sangat menyayangi Miley seperti adiknya sendiri. Puong sendiri yang berniat memberikan uang lebih pada Miley untuk membayar kos-kosan Miley. Puong datang menghampiri manajer sekaligus tunangannya. Karena sudah saking dekatnya, mereka tak sungkan untuk bermesraan di depan Miley. Puong tak lupa menyapa bayinya Yuki sembari merapikan rambut boneka itu. Miley iseng berkata jika Yuki membawa keberuntungan bagi Puong karena lagu barunya sangat ngehits di pasaran. Puong memanggil Miley untuk mendekat ke meja riasnya. Malam itu, Puong memberikan Miley hadiah karena sebentar lagi gadis itu berulang tahun. Miley membuka kado besar itu yang ternyata isinya adalah sebuah boneka. Miley terlihat sangat senang dengan hadiah tersebut. Puong meminta Miley untuk merawat baik-baik boneka itu karena bisa membawa sebuah keberuntungan. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Detektif Man terus mendesak Miley agar mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi agar tak ada orang lain yang terluka lagi. Miley masih tutup mulut dan kembali ke kosannya. Saat malam tiba, ia membuka galeri video di ponselnya untuk mengenang kebersamaannya dengan Puong. Miley terlihat sedih dan memeluk boneka pemberian itu untuk menenangkan hatinya. Tiba-tiba suara air mengalir terdengar dari dalam bak kamar mandi. Miley menutup keran kamar mandi itu, namun terlihat ada sumbatan yang menghalangi aliran air. Miley mengeluarkan sumbatan itu yang berwujud rambut manusia sangat panjang. Seketika itu, darah segar keluar dari dalam lubang saluran air dan membuat Miley berlari ketakutan. Huyen terbangun mendengar teriakan Miley dan bergegas memeriksa kamar mandi.
Namun sayangnya, Huyen tak menemukan ada air, rambut, ataupun darah di sana. Hari berikutnya, Miley dan Huyen pergi untuk melawat ke rumah kediaman orang tua Lam Puong. Miley menangis di depan Abu temannya itu. Tuan Ngo, ayah Puong, berjalan menghampiri Miley dan bertanya apa yang terjadi di malam saat pesta senggama. Miley menjelaskan jika ia tak ingat apapun karena dirinya dan Puong dibius total. Tuan Ngo mulai curiga jika Miley enggan menceritakan apa yang terjadi karena diancam oleh penjahat. Miley menegaskan jika Puong berada di alam lain dan ia tak ingin mengingat kejadian memalukan itu lagi. Tuan Ngo cukup marah melihat sikap pengecut Miley yang enggan bekerja sama untuk mencari siapa dalang kematian anaknya. Ia berkata jika dirinya sangat mengenal Lam Puong dengan baik. Dari kecil sampai dewasa, Puong tak pernah menggunakan narkoba, apalagi datang ke pesta semacam itu. Miley menjelaskan jika Lam Puong bukan wanita setegar itu. Setelah ditinggalkan ibunya, Puong merawat boneka kumantong untuk mengobati luka batinnya sendiri. Miley berkata jika Puong memberitahunya setelah ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri sejak masih kecil. Tuan Ngo justru mengelak dan berkata jika Miley sama sekali tak mengetahui apapun tentang keluarganya. Miley yang sangat bersedih pergi meninggalkan ayah temannya itu. Tuan Ngo kembali memanggil Miley sampai memohon agar Miley membantu membersihkan nama baik anaknya. Sayangnya, Miley memilih untuk tidak terlibat dalam kematian Puong dan bergegas pergi. Baru beberapa langkah keluar dari rumah megah itu, Miley mendapat telepon dari orang tak dikenal. Orang itu mengancam Miley untuk tidak buka suara terkait kejadian di pesta malam itu. Jika Miley nekat membeberkan apa yang terjadi, mereka tak akan segan menghabisi nyawa gadis kuliahan biasa itu. 6 bulan berlalu. Miley sudah kembali aktif mengikuti perkuliahan di kampus dengan sahabat sehidupnya, Huyen. Mereka menghabiskan waktu luang untuk mengerjakan tugas di kafe dekat kampus. Salah satu teman Miley menunjukkan sebuah video cewek seksi yang mendadak viral. Ia berkata jika Miley juga harus memamerkan buah mangganya agar mendapat banyak penonton saat live. Miley langsung menolak ide cabul temannya itu. Huyen ikut membela Miley dengan berkata jika sahabatnya itu tak perlu buka-buka baju karena sudah memiliki bakat yang luar biasa. Mereka kini membicarakan tentang audisi penyanyi akustik yang sudah santer menayangkan iklan pendaftaran di mana-mana. Mereka mendorong Miley untuk ikut audisi penyanyi itu. Huyen yakin jika Miley pasti akan menang dengan sangat mudah. Miley pun melakukan saran dari teman-temannya untuk mengikuti audisi dan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Setelah bernyanyi di depan juri, Miley kembali bergabung dengan teman-temannya. Ia membawa serta boneka kumantong pemberian dari Puong. Di bangku penonton terlihat ada seorang wanita tua yang menggendong boneka kumantong juga. Ia melambaikan tangan pada Miley dan bonekanya itu. Tak lama kemudian, pembawa acara meneriakkan pengumuman pemenang lomba. Miley dan teman-temannya sangat antusias dan menunggu dengan penuh harap. Namun ternyata pemenangnya adalah gadis lain yang suaranya tak lebih baik dari Miley. Wanita tua, pembawa boneka itu datang menghampiri Miley dan memuji suara emas gadis itu. Ia memperkenalkan diri bernama Nyonya Tam dan mengajak Miley beserta teman-temannya untuk makan enak. Mereka terlihat sangat antusias menyantap hidangan mewah di restoran. Saat yang lain sibuk makan, Nyonya Tam asik membicarakan boneka kumantong yang dimiliki Miley. Tam berkata jika boneka kumantong harus diisi dengan roh janin yang gagal dilahirkan ke dunia. Miley harus membawa boneka kumantongnya ke guru spiritual yang tepat. Sang guru akan menemukan ruh yang cocok untuk Miley dan memberkati boneka itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pemilik boneka kumantong akan terus-terusan mendapat kesialan. Nyonya Tam membujuk Miley untuk ikut jejaknya memuja boneka itu. Ia bahkan berkata jika penyanyi Lam Puong bisa sukses berat karena merawat boneka arwahnya dengan baik. Miley masih ragu dan berkata jika boneka milik Lam Puong tidak bisa melindungi majikannya saat bunuh diri.
Nyonya Tam menuturkan bahwa cara mereka memperlakukan boneka itulah yang akan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Huyen dan teman yang lain ikut mendengarkan percakapan Kumantong itu dan menatap ke arah Nyonya Tam dengan serius. Tam mengalihkan perhatian mereka dan berkata jika suara Miley adalah yang terbaik di antara peserta audisi lainnya. Huyen kembali makan dan Nyonya Tam kembali melanjutkan proyek Kumantongnya. Ia berkata jika guru spiritualnya rutin berkunjung ke Vietnam tiap bulan. Nyonya Tam mengajak serta Miley untuk menemui gurunya agar boneka Kumantongnya diisi dengan ruh janin yang baik. Tam meyakinkan jika boneka Kumantong adalah wujud investasi yang sangat menggiurkan. Ia memberi Miley beberapa waktu untuk memikirkan hal itu. Sesampainya di kosan, Miley masih memikirkan saran dari Nyonya Tam. Ia merasa apa yang dikatakan wanita itu benar adanya. Boneka Kumantong miliknya itu sama sekali belum pernah diberkati. Pantas saja jika hidup Miley selalu ditimpa kesialan. Ia berencana untuk menemui guru spiritual yang disarankan oleh Nyonya Tam. Huyen menggoda sahabatnya dan berkata jika Miley tak perlu malaikat pelindung karena ada Huyen di sampingnya. Miley justru menghayal dan berkata jika ia kaya raya nanti dirinya akan memberikan sushi dan teh boba untuk Huyen setiap hari. Mereka pun bersulang dan menyantap mie instan bersama. Setelah beberapa hari berlalu, Miley mengajak Huyen menuju ke kuil tempat biksu spiritual Nyonya Tam berada. Di dalam kuil itu dipenuhi dengan patung Buddha berjajar membentuk sebuah lingkaran. Miley dan Huyen masuk ke dalam duduk bersimpu sambil mengantri menunggu gilirannya tiba. Di dalam kuil itu terdapat banyak boneka Kumantong yang akan diisi arwah dan diberikan kepada pemiliknya. Miley terlihat serius mengikuti ritual itu, sementara Huyen berfotoria sembari update konten sosial medianya. Saat giliran Miley tiba, biksu itu segera memberinya boneka yang mirip dengan boneka Puong bernama Yuki. Sang biksu menuliskan mantra di tubuh boneka itu dan mengikatkan tali di tubuh Miley. Miley memberi nama boneka itu sebagai Bayina dan mengikrarkan janji di depan altar bahwa ia akan merawat boneka itu seperti anaknya sendiri. Setelah ritual usai, Huyen dan Miley berfoto di depan kuil. Miley tak sengaja melihat sosok manajer Kan yang tengah jogging di pagi hari. Miley bersembunyi di balik punggung Huyen untuk menghindari tunangan mendiang artis Lampuong. Namun, Huyen justru menyapa pria itu dan Miley harus berhadapan dengan pria tersebut. Mantan manajer Puong itu sama sekali tidak membahas kematian tunangannya. Ia malah mengeluhkan pekerjaannya sebagai manajer artis yang kini kesepian job. Mengetahui bakat dan talenta Miley, Kan menawarkan kesempatan untuk bergabung di manajemennya. Ia memberikan kartu nama dan meminta Miley untuk mempertimbangkan kesempatan emas itu. Miley tampak senang dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di dalam bus perjalanan pulang, Miley terus membicarakan khayalannya menjadi artis saat bergabung dengan manajemen Kan nanti. Huyen justru berkata jika manajer Kan hanya basa-basi menawarkan pekerjaan. Namun Miley tetap percaya jika pertemuannya dengan manajer Kan adalah keberuntungan yang dibawa oleh Bayina. Setelah merawat boneka Kumantong itu, perjalanan karir Miley dimulai. Ia bergabung dengan manajemen dan mulai rekaman lagu pertamanya. Kan tampak sangat serius untuk menerbitkan Miley sebagai artis baru pengganti Lampuong. Setelah proses rekaman usai, Kan mengajak Miley untuk makan bersama. Ia memuji kemampuan vokal Miley dan memanjakan artis barunya dengan minuman beralkohol. Kan berjanji akan menjadikan Miley sebagai bintang besar dalam waktu singkat. Hari-hari berikutnya dilalui Miley dengan jadwal sangat padat untuk mempersiapkan diri sebagai artis baru. Ia berlatih koreografi, melakukan beberapa rekaman lagu, dan menghias diri. Tak hanya itu, manajer Kan menyewakan sebuah apartemen khusus untuk artis barunya itu. Apartemen mewah itu tak hanya berisi perabotan, namun juga seorang asisten rumah tangga bernama Bibi Nam yang akan membersihkan dan menyiapkan makanan untuk Miley setiap harinya. Miley yang kegirangan itu sampai memeluk manajernya sendiri dan membuat Bibi Nam salah tingkah melihat kemesraan mereka berdua. Di apartemen itu, Miley menyediakan satu ruang khusus untuk dijadikan tempat memuja boneka Kumantongnya.
Ruangan itu dipenuhi dengan hiasan warna pink dengan dupa dan bebungaan. Proses pembuatan album pertama Miley kembali berlanjut. Ia melakukan pemotretan cover album dan juga syuting video klip dengan konsep serba mahal. Di sela-sela kesibukannya, Miley selalu menemui Bayyinah untuk menceritakan kegiatan sehari-hari. Kehidupan Miley yang kini berubah 180 derajat membuatnya semakin percaya dengan kekuatan boneka itu. Ia bahkan mengeluarkan suara bayi seolah-olah suara itu keluar dari mulut bonekanya. Selang beberapa bulan berlalu, Miley diundang Nyonya Tam untuk berkumpul dengan komunitas pemuja boneka Kumantong. Nyonya Tam mengenalkan Miley dan bayinya kepada semua anggota yang didominasi oleh para konglomerat Vietnam itu. Mereka saling beramah tamah satu sama lain dengan memperlakukan boneka seperti bayi mereka sendiri. Huyen yang melihat itu merasa cukup aneh dengan komunitas, sementara Miley sangat menikmati memelihara Kumantong. Ia bahkan bertanya pada Nyonya Tam tentang kekuatan boneka Kumantong. Miley berkata jika ia tengah mencintai seorang dan berkata pada boneka itu untuk mengabulkan semua permintaannya. Nyonya Tam justru menggoda Miley yang sedang dimabuk asmara itu. Ia berkata jika boneka Kumantong bisa mengabulkan doa Miley jika diperlakukan dan dirawat sepenuh hati. Setelah pertemuan malam itu, Miley makan malam romantis berdua dengan pujaan hatinya selama ini, yaitu si manajer Kan. Meski kedekatan mereka berdua semakin erat, Kan masih belum bisa melupakan mantan tunangannya, Puong. Hal itu membuat Miley cukup kesal dan perasaan takut akan trauma meninggalnya Puong muncul secara tiba-tiba. Melihat pelayan berwajah seperti Puong, Miley terperanjat dari tempat duduknya hingga membuat gelas minumannya pecah. Sesampainya di rumah, Miley terus kepikiran dengan penampakan Puong di restoran. Pagi harinya, Miley kembali melakukan rekaman di studio manajemen Kan. Seorang karyawan mengatakan jika studio itu dulu dibangun oleh manajer Kan untuk kekasihnya Lam Puong. Penyanyi itu melakukan rekaman lagu tepat di tempat Miley berdiri. Setelah memberikan lirik lagu yang harus dinyanyikan, wanita itu bergegas pergi meninggalkan Miley sendirian di dalam studio. Seketika pintu studio terbuka dengan sendirinya. Miley memeriksa apa yang terjadi dan menutup kembali pintu studio itu. Namun tiba-tiba manajer Kan muncul menepuk pundak Miley dan bergegas melakukan rekaman. Sesampainya di apartemen, Miley menceritakan kejadian mistis tentang Lam Puong yang tiba-tiba muncul meneror hidupnya. Miley mengaku ketakutan dengan penampakan Lam Puong, padahal ia tak pernah bermaksud untuk menyakiti Puong. Setelah bercerita di depan Bayyinah, Miley kembali menirukan suara bayi dan menyuruh dirinya sendiri untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Hari berikutnya, Miley seperti biasa menghabiskan waktu di studio. Takjub melihat kepiawaian manajernya memainkan piano, Kan meminta Miley untuk duduk di kursi dan mengajarinya cara bermain piano. Dengan mesra, Kan memeluk Miley sembari menjelaskan arti perbedaan warna tuts piano. Ternyata tuts berwarna putih untuk satu nada dan tuts berwarna hitam untuk setengah nada. Namun warna tuts berkebalikan saat di zaman Mozart. Ia mencontohkan permainan piano dengan nada sederhana pada Miley. Dengan sedikit berbisik, Kan berkata jika sifat manusia seperti tuts piano, ada yang hitam dan ada yang putih. Jika tak benar-benar diamati, maka Miley tak akan pernah bisa menyadarinya. Kan membentak Miley seraya memintanya untuk mengulangi nada piano itu. Miley masih tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Sementara itu, manajer Kan kembali menceritakan sosok Lam Puong yang belum hilang dari ingatannya. Miley jadi teringat di malam saat ia bekerja sama dengan Puong dan menjadi penyanyi latar. Setelah menerima hadiah dari Lam Puong, Miley pergi ke klub untuk menemui teman barunya Chong. Anak konglomerat itu mengajak Miley untuk minum bersama dan menawarkan kesempatan untuk menjadikan Miley bintang terkenal. Saat itu, Miley masih terikat kontrak menjadi penyanyi latar Lam Puong. Namun Chong terus membujuknya dan berkata jika dirinya bisa menjadikan Miley sebagai bintang terkenal dengan satu buah lagu yang sedang populer kala itu. Mereka mengajak Miley untuk bertemu lagi pekan depan dan berpesta bersama sembari mendengarkan lagu yang akan ia nyanyikan.
Mereka juga meminta Miley untuk mengajak Lampuong agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Miley dan atasannya itu. Miley segera menceritakan tawaran Chong pada Puong. Saat itu Puong sudah memperingatkan Miley jika Chong bukanlah orang yang baik. Geng pertemanan Chong dikelilingi orang-orang jahat yang senang memanfaatkan keadaan. Meski sudah diperingatkan, Miley tetap ngeyel dan memohon pada Puong untuk ikut bersamanya pergi ke pesta agar Miley bisa mendapatkan lagu dari Chong dan Tien. Miley juga merengek dan berkata jika dirinya tak memiliki dukungan dari siapapun untuk menjadi seorang penyanyi. Merasa iba dengan Miley, Puong akhirnya ikut menemaninya ke pesta. Lamunan Miley membawanya kembali ke dunia nyata. Dan seketika itu Miley yang terkejut melihat penampakan itu hampir terjatuh dan ditolong oleh manajer Kan. Sesampainya di apartemen, Miley menambah kawanan boneka kumantongnya untuk meminta perlindungan ekstra dari arwah Lampuong. Miley bercerita pada Baina jika manajer Kan merasa sedih dan kesepian setelah ditinggal mati tunangannya. Ia meletakkan foto Kan di depan altar kumantong. Bayi itu berkata jika Miley akan segera dicintai oleh Kan. Selang beberapa hari berlalu, Miley mengunjungi kediaman manajernya untuk meminta maaf karena tak sengaja memeluknya saat ketakutan. Kan tak terlalu peduli dengan hal itu dan fokus menggarap lagu untuk Miley. Ia berkata jika Miley adalah penyanyi baru yang akan menggantikan posisi Lampuong dalam sekejap. Penggarapan video klip kedua pun dihelat. Kali ini konsep yang diusung jauh lebih spektakuler dari sebelumnya. Miley tampak sangat menikmati pembuatan video klip terbarunya itu. Semua berjalan dengan lancar hingga Miley menjadi kejaran para fan bahkan menjadi trending topik dunia. Dalam waktu sekejap, Miley menjalani press release untuk lagu dari album terbarunya yang kian melejit. Manajer Kan kini memperlakukan Miley dengan penuh kasih sayang setelah kesuksesan artisnya pecah. Sementara Miley semakin menyayangi bonekanya dan memperlakukannya dengan istimewa. Karir Miley semakin melejit dan merubah gaya hidupnya dalam kemewahan. Di suatu malam pesta, Miley meminta Huyen untuk pulang terlebih dahulu. Miley ingin menghabiskan malam panjangnya bersama manajer Kan. Huyen memperingatkan Miley agar tidak terjebak dalam skandal karena Miley masih artis yang baru saja melejit. Meski Miley mengetahui hal itu, namun perasaannya pada manajer Kan tak bisa terbendung lagi. Huyen kembali menasihati Miley untuk berhati-hati, jangan sampai dijadikan sebagai pelampiasan saja. Miley tampak tersinggung dengan perkataan Huyen dan pergi meninggalkannya begitu saja. Dengan sempoyongan karena mabuk, Miley berjalan ke toilet. Ia tak sengaja bertemu dengan manajer Kan yang juga mabuk berat. Percumbuan antara mereka berdua tak bisa dielakkan lagi dan kepergok oleh Huyen. Sahabat Miley itu cukup kecewa karena Miley tak mendengarkan nasihatnya. Ia pun bergegas pulang meninggalkan Miley di pesta. Setelah acara pesta usai, Kan dan Miley melakukan hubungan di atas ranjang. Miley sangat menikmati malamnya itu, namun tiba-tiba tangan Kan berubah menjadi tangan Puong. Miley sangat terkejut saat melihat wajah menyeramkan Puong menatap dirinya di atas ranjang. Pagi harinya, Miley sarapan bersama Kan di rumah lelaki itu. Manajer Kan berkata jika ia memiliki perasaan pada Miley, namun kenangannya bersama Puong masih sulit untuk dilupakan. Ia bertanya pada Miley apa yang sebenarnya terjadi pada Puong saat mengikuti pesta undangan Chong malam itu. Miley berbohong seraya berkata jika Puonglah yang memintanya untuk ikut datang ke pesta itu. Miley enggan mengatakan yang sebenarnya dan mengunci mulutnya rapat-rapat. Sementara itu, kejadian yang sebenarnya terjadi adalah Miley yang mengajak Puong datang ke pesta itu untuk minum-minum bersama dengan Chong. Mereka duduk di tempat VVIP dan meminta Puong untuk mendengarkan lagu yang ia tawarkan untuk Miley. Setelah mendengarkan lagu itu, Puong merasa cukup terkesan karena irama dan nadanya enak didengar. Mereka pun merayakan persetujuan Puong dan Miley dengan meminum alkohol yang sudah disediakan sebelumnya. Selang beberapa jam setelah minum-minum, Puong mulai merasa tak enak badan. Ia menyingkir dari kursi VVIP itu dan pandangannya mulai kabur. Hingga akhirnya Lampuong tak sadarkan diri. Miley yang melihat hal itu sangat terkejut sampai terperanjat dari tempat duduknya.
Saat ia hendak menolong Puong, pandangannya ikut buram dan Miley pun juga pingsan. Para lelaki laknat itu membaringkan tubuh elok Lampuong di atas meja bar dan menyetubuhinya bergiliran. Tak hanya itu, mereka sengaja mengenakan topeng dan menikmati tubuh artis idola sambil merekam adegan tak senonoh mereka. Lampuong yang sudah dibius dengan obat terlarang tak bisa bergerak dan hanya bisa membuka mata lemahnya. Namun, Puong sendiri tak tahu siapa pria yang tega melakukan itu padanya karena ketiga pria itu menggunakan topeng. Tak hanya Puong yang diperkosa, namun Miley juga turut dijadikan korban jebakan sebagai cadangan. Lamunan Miley kembali buyar saat manajer Khan pamit berangkat kerja ke studio. Miley membereskan alat makan dan tak lama kemudian seorang kurir paket datang dan membawakan karangan bunga. Miley bergegas turun ke bawah untuk mengambil paket itu. Namun anehnya, karangan bunga yang diberikan untuknya berisi ungkapan belasungkawa atas meninggalnya Miley. Ponsel Miley mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang mengajaknya untuk pesta. Pesan itu berisi ancaman dari Chong dan komplotannya agar Miley tidak membeberkan rahasia di antara mereka. Miley kembali teringat masa lalu saat Puong masih hidup. Setelah diperkosa berdua, Chong terus meneror Lampuong agar wanita itu menuruti permintaannya. Jika Puong tak menuruti permintaannya, Chong mengancam akan menyebar video skandal senggama malam pesta itu. Miley juga berkata jika dirinya baru saja ditelepon Chong untuk membujuk Lampuong agar mau melayani Chong lagi. Namun Puong tak bisa dikalahkan semudah itu. Ia tetap bersikukuh untuk tidak berhubungan dengan Chong meski sudah diteror selama 2 bulan penuh dengan ancaman dan intimidasi. Hingga saat launching produk kecantikan, Lampuong yang berdiri sebagai brand ambassador mendapatkan kejutan yang menyakitkan. Pria jahat Chuong mulai menyebarkan video mesum Lampuong di media sosial, bahkan juga mengirim video itu kepada para wartawan yang meliput. Suasana yang awalnya berbahagia berubah menjadi neraka untuk Lampuong. Ia ditarik oleh manajer Khan dan mereka pun melarikan diri dari tempat launching produk itu. Tak berselang lama, umpatan dan hinaan dari seantero Vietnam menghajar media sosial Lampuong. Reputasinya hancur dalam sekejap, berubah menjadi artis paling dibenci dan dihina-dina. Puong kehilangan banyak pekerjaan dan kehidupannya semakin terpuruk. Hingga saat terakhirnya, Puong tak mampu menahan kesedihannya lagi. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Miley menceritakan hal itu secara samar-samar pada Nyonya Tam. Ia mengatakan jika dirinya diancam oleh manusia jahat yang berbahaya. Miley meminta bantuan Nyonya Tam untuk menambah kekuatan Bayina agar bisa melindunginya dari ancaman orang-orang jahat itu. Nyonya Tam kembali mengundang biksu Kumantong Thailand untuk memberkati Bayina dengan arwah pelindung yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Biksu itu dibawa masuk ke apartemen Miley dan ritual pun digelar. Nyonya Tam membawa janin manusia yang sudah diawetkan sebagai persembahan untuk arwah. Biksu itu segera melakukan pemberkatan dengan memotong rambut Bayina dan memandikannya di cairan hitam yang terbuat dari serpihan emas dan debu kuil narpan. Nyonya Tam berkata jika Bayina akan dirasuki arwah baru titisan setan keramat. Biksu itu kembali menuliskan mantra di tubuh Bayina membimbing arwah untuk melewati gerbang jiwa. Tubuh boneka itu disisipkan mantra dari kain merah dan janin manusia yang sudah dirasuki roh Samlong, yaitu setan yang jinak. Sang biksu konsisten merapalkan mantra sembari menjahit tubuh boneka menggunakan benang suci. Setelah Bayina siap, Miley harus menjalani ritual Samsatyam untuk menghubungkan dirinya dengan roh Samlong. Dengan begitu, semua arwah janin yang dipanggil akan menuruti semua perintah Miley. Biksu itu mentato punggung Miley dengan alat tato tradisional dan melanjutkan ritualnya sendiri di altar. Ia meletakkan foto Chong di depan boneka itu dan mempersembahkan darahnya sendiri. Dupa persembahan itu dilumuri darah dan dipercikkan ke foto itu. Miley meminta mohon agar Chong tak lagi menerornya. Ia memenggal kepala burung sebagai tumbal persembahan. Keesokan paginya, polisi menemukan mayat Chong mati di bak mandi apartemennya. Kondisi mayat Chong terlihat sangat mengenaskan dengan luka sayatan di sekujur tubuh. Detektif Man turut hadir dalam inspeksi temuan mayat itu. Vin Chong diketahui adalah putra tunggal konglomerat real estate yang pernah dipenjara atas kasus pengedaran narkotika.
Setelah mengamati mayat itu, Detektif Man mencium ada motif pembalasan dendam dari kematian Vin Chong. Ia berkata pada rekannya jika kematian Chong seperti dilakukan oleh pembunuh yang memiliki dendam pribadi. Di waktu yang sama, Huyen menemui Miley di apartemennya untuk memberikan kabar buruk dari kampus. Baru masuk sebentar di kamar Miley, Huyen sudah merasakan hawa dan aura mistis. Huyen mengabarkan bahwa Miley mendapat teguran dan diskors karena terlalu sering bolos kuliah. Miley tak terlalu peduli dengan hal itu dan meminta Huyen untuk menunggu di kamar. Huyen berjalan menuju ke kamar Miley dan melihat isi ruang altar boneka Kumantong Miley. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan foto Vin Chong terpajang di atas meja altar. Miley memergoki temannya di ruangan itu dan menyuruh Huyen untuk keluar. Namun Huyen justru bertanya mengapa Miley memiliki foto pria itu dan memajangnya di altar. Huyen memberikan kabar berita kematian Chong yang cepat menyebar ke sosial media. Dengan mata berkaca-kaca, Miley menjelaskan jika pria itu adalah orang yang mengundangnya ke pesta. Ia menceritakan saat dibius oleh pria itu bersama Lampuong dan disetubuhi secara bergantian. Chong merekam video tak senonoh yang dilakukan pada Lampuong dan Miley. Miley terlihat sangat ketakutan karena akhir-akhir ini ia mendapat teror dari Chong. Setelah karirnya melejit, Chong mulai mengincar dirinya sebagai pengganti budak setelah Puong mati. Huyen merasa kasihan mendengar cerita Miley dan memeluk sahabatnya itu. Meski Huyen kasihan pada Miley, namun ia tak membenarkan praktek perdukunan yang dilakukan sahabatnya. Ia mengambil boneka hitam itu seraya berkata jika Miley harus menyingkirkan semua alat ritual itu. Huyen berkata jika ritual yang dilakukan Miley adalah guna-guna dan Miley akan segera mendapat akibat dari praktek ilmu hitamnya itu. Miley sangat marah dengan tuduhan Huyen dan mengusir Huyen dari apartemennya. Terngiang-ngiang dengan perkataan Huyen, Miley bergegas menemui Nyonya Tam. Ia berkata jika selama ini dirinya tak pernah menyuruh Bayina untuk membunuh orang lain. Ia hanya meminta perlindungan saja. Nyonya Tam menjelaskan jika perlindungan yang diberi Bayina adalah dengan cara membunuh pria itu. Miley yang ketakutan berkata jika ia ingin mengembalikan Bayina pada biksu Thailand itu. Nyonya Tam geram mendengar perkataan Miley dan berkata jika Miley tak tahu terima kasih. Ia menegaskan jika Miley sudah diikat dengan malaikat pelindung yang berasal dari arwah janin manusia. Bayi itu rela memberikan kesempatannya lahir ke dunia hanya untuk melindungi Miley. Dan kini Miley ingin membuangnya begitu saja. Nyonya Tam memperingatkan Miley bahwa roh yang marah akan membuat kerusakan yang sangat dahsyat. Miley kini menjadi semakin ketakutan dengan roh di dalam boneka itu. Ia pulang kembali ke apartemen dan membuang semua boneka pemujaan tersebut. Dengan plastik sampah besar, Miley mencikirkan semua boneka itu di dalamnya. Sementara itu, Detektif Man masih menyelidiki video skandal Lampuong yang ditemukan di laptop Chong. Misteri motif dibalik bunuh diri Lampuong mulai terpecahkan sedikit demi sedikit. Selang beberapa hari setelah menyingkirkan boneka Kumantong, Miley mendapatkan kabar buruk dari Bibi Nam. Wanita paruh baya itu terlihat ketakutan di depan ruang altar dan berkata jika ia mendengar suara cakaran dari dalam kamar. Saat ia membuka kamar bekas altar itu, hal yang tak masuk akal terjadi. Bibi Nam meminta Miley untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Miley masuk ke dalam kamar altar itu dan ternyata boneka Kumantong yang ia singkirkan dalam plastik keluar lagi dengan sendirinya. Miley juga menemukan bekas cakaran di pintu kayu ruangan itu. Saat malam menjelang, Miley yang tengah membuat mie rebus diteror oleh arwah Kumantong. Semua ornamen mata yang ada di apartemennya tiba-tiba melirik ke arahnya. Miley enggan memikirkan hal itu dan bergegas tidur di kamarnya. Di malam yang mengerikan itu, lilin di kamar Miley tiba-tiba padam dengan sendirinya. Miley terbangun dari tidurnya dan dikejutkan oleh boneka Kumantong yang berjajar di dalam kamar. Seketika itu, mata Miley memutih dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia berbaring menengadah di atas kasur dengan tangan yang kaku. Saat Miley tersadar,
boneka Bayina bertengger di atas rak menatapnya. Bayangan boneka itu membesar dan berubah wujud menjadi manusia telanjang. Sosok mengerikan itu merangkak ke atas tubuh Miley dan tiba-tiba Miley terbangun dari mimpi buruknya dengan tangan penuh noda. Ternyata tangannya itu sudah berlumuran kutek yang berhamburan di atas selimut. Saat pagi menjelang, Miley membawa boneka-boneka itu ke bawah agar segera diangkut petugas kebersihan. Namun saat menuruni tangga, Miley mendapat pesan dari nomor misterius dan mengirim foto Miley saat diperkosa. Nomor itu mengancam akan menyebarkan video skandal Miley jika tidak menuruti perkataannya. Akhirnya, Miley kembali memasang semua alat ritual di ruang altar dan menyayangi bayi kumantongnya lagi. Miley meletakkan 2 foto pria lain yang memperkosa dirinya dan lampuang dalam malam pesta itu. Miley merayu dan memohon agar Bayina kembali melindungi dirinya dari gangguan 2 pria jahat yang masih mengancam dirinya. Selang beberapa hari berlalu, Huyen menghubungi Miley dan berkata jika Nyonya Tam adalah seorang penipu. Saat itu, Huyen mengunjungi kediaman Nyonya Tam yang ternyata sudah kosong dan disewakan untuk orang lain yang berminat. Huyen memotret semua ruangan kosong itu sebagai bukti temuannya dan dikirim ke Miley. Sementara itu, polisi kembali menemukan 2 mayat pria yang mati di dalam truk kontainer. Detektif Man menyadari jika luka sayatan yang ditemukan di tubuh pria itu mirip dengan kasus kematian Vincong. Sementara itu, malam harinya, Huyen membaca kabar berita yang mengatakan bahwa praktek ritual boneka kumantong hanyalah penipuan semata. Saat ia hendak mengirimkan berita itu kepada Miley, lampu di kamarnya mati secara tiba-tiba. Huyen mulai mendengar suara keran air menyala dari dalam kamar mandinya. Setelah memeriksa kamar mandi itu, Huyen berlari keluar dari kamar untuk menyelamatkan diri. Malangnya, Huyen justru tertabrak mobil yang melintas tepat di depan kos-kosannya itu. Setelah mendengar kabar temannya kecelakaan, Miley berlari ke rumah sakit keesokan paginya. Ia menangis dan meminta untuk bertemu Nyonya Tam lagi. Miley bertanya pada Nyonya Tam mengapa Bayina melukai Huyen. Nyonya Tam bertanya apa yang dilakukan Huyen sebelum kecelakaan itu menimpanya. Miley menjelaskan jika sahabatnya itu hendak memperingatkan Miley terkait kelompok kumantong yang mencurigakan dan polisi mendeteksi ada indikasi penipuan. Nyonya Tam berkata jika semua yang dikatakan Huyen hanya mengada-ngada. Miley menjadi emosi dan menunjukkan geria tawang milik Nyonya Tam yang sudah kosong. Wanita parubaya itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata jika dirinya memang baru saja pindah rumah. Nyonya Tam menegaskan jika anggota pecinta boneka kumantong semakin bertambah pesat akhir-akhir ini dan ia membutuhkan rumah yang lebih luas untuk memberikan jamuan pertemuan pada anggotanya. Namun, Miley masih tak mau percaya dan marah karena kumantong itu melukai sahabatnya. Ia berkata akan melaporkan Nyonya Tam pada pihak berwajib. Namun, Nyonya Tam menegaskan jika kekuatan kumantong bukan hal yang bisa ditentang. Ia berkata jika Bayina sudah membunuh 3 pria yang melukai Miley, bahkan kan sudah berada di pelukannya. Tam bertanya apalagi yang diinginkan Miley. Miley terdiam dan berpikir selama ini ia tak pernah menyebutkan namakan apalagi 3 pria yang memperkosanya. Miley sangat curiga bagaimana bisa Nyonya Tam tahu tentang semua itu. Ia meninggalkan wanita itu dan merusak boneka kumantong itu. Ternyata di dalam boneka itu ada kamera dan perekam suara yang selama ini mendengar permohonan Miley. Miley merasa tertipu dan mengadukan hal itu kepada manajernya Kan. Miley ketakutan jika informasi pribadinya terkuak dan disebarkan ke media. Kan memeluk tubuh Miley dengan sangat erat seraya berkata jika semua telah berakhir. Kan berkata jika Miley menceritakan semua yang dialami Lampuang pada polisi, maka nasibnya tak akan berakhir seperti ini. Ternyata dalang dibalik semua itu adalah Kan. Pria itu sengaja menjebak Miley dengan boneka kumantong untuk membalas dendam atas kematian tunangannya. Miley yang keras kepala dan enggan membeberkan identitas pria itu membuatkan melakukan rencana dan siasat untuk mencari tahu pelaku pemerkosa kekasihnya.
Bahkan juga yang mengancam Miley dengan nomor palsu agar Miley berdoa di depan boneka kumantong sehingga ia bisa mengetahui identitas dua pemerkosa lainnya. Kan menjelaskan jika ia hanya mencintai Lampuong melebihi segalanya. Saat kekasihnya itu mati bunuh diri, Kan bersumpah akan membalas dendam bagaimanapun caranya. Ia bahkan datang ke kosan Huyen dan mengancam Huyen untuk tidak memprovokasi Miley terkait boneka kumantong itu. Miley menangis mendengar kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Ia berpikir jika selama ini perjuangannya membuahkan hasil. Namun ternyata Kan mengungkap jika semua barang yang diberikan pada Miley adalah milik Puong. Termasuk boneka kumantong itu sebenarnya adalah Yuki. Kan mengambil sebilah pisau dan berkata jika ia akan segera membunuh Miley, sahabat Puong yang berkhianat demi menikmati ketenaran Lampuong. Sebelum membunuh Miley, gadis itu meminta satu permintaan untuk dilakukan. Ternyata Miley membuat siaran live di media sosial untuk membeberkan rahasianya dan rahasia Lampuong selama ini. Ia menceritakan kejadian yang sebenarnya dialami Lampuong untuk membersihkan nama sahabatnya itu. Miley mengakui jika ia mengajak Puong ke pesta yang akhirnya Lampuong dibius dan disetubuhi 3 pria bertopeng. Miley menuturkan permintaan maafnya yang tak mau mengakui kesalahannya selama ini pada Lampuong. Ia terus menutupi kejadian itu untuk menyelamatkan diri dari teror komplot Tancong. Ia merasa bersalah karena telah mengajak Puong ke pesta hingga berakhir bunuh diri. Miley juga meminta maaf pada semua orang yang ia sayangi termasuk Huyen dan ayahnya Hai. Setelah membuat siaran live itu, Kan meminta Miley untuk membayar kesalahannya sendiri. Ia melangkah pergi sembari meninggalkan pisau di atas meja. Saat itu Miley bertemu kembali dengan arwah Puong yang mengajaknya ke balkoni. Puong terbang ke atas pagar dan mengajak Miley untuk terjun bersama. Dan seketika itu bayangan Miley seolah berdiri di atas podium bersama Lampuong. Akhirnya dua artis cantik itu terjun bebas dari lantai atas apartemen. Jasad Miley ditemukan tak bernyawa dengan kondisi kepala pecah dan tubuh yang hancur menimpa kaca. Di waktu yang sama, Detektif Man sudah menemukan titik terang dari kasus kematian Lampuong. Ternyata Nyonya Tam adalah ibu kandung Lampuong, sementara Bibi Nam adalah adik dari Nyonya Tam. Lalu biksu Thailand itu adalah suami dari Bibi Nam. Mereka semua saling bekerja sama dengan Kan untuk menyusun rencana sematang mungkin hingga berhasil menjebak Miley dalam perangkapnya. Biksu memasukkan kamera saat bayinya berubah menjadi hitam. Sementara Bibi Nam adalah orang yang menata boneka kumantong dan menggores pintu menggunakan cutter untuk menakuti Miley. Satu keluarga itu adalah dalang di balik kematian Miley. Detektif Nam sudah memiliki bukti kuat untuk menangkap Kan di kediaman orang tua Lampuong. Setelah kejadian itu, Huyen kini sendirian ke kampus tanpa kehadiran sahabatnya Miley. Ia mendapat tawaran kerja dari agensi manajemen artis. Namun dengan bijak, Huyen menolak tawaran menggiurkan itu karena ia takut akan berakhir seperti Miley ataupun Lampuong. Ia berkata jika dirinya saat ini ingin fokus pada studi dan film pun berakhir. Kisah dalam film ini menonjolkan pengkhianatan yang berasal dari keserakahan jiwa. Kan yang gelap mata setelah tunangannya bunuh diri menggunakan segala cara untuk membalaskan dendamnya hingga menjebak Miley si polos yang baik hati. Meski demikian, Miley turut bersalah karena terlalu egois dan tega menutupi kebenaran di balik kematian Lampuong. Ia bahkan tak membela saat Lampuong dihina dari video skandal yang menyeruak. Miley malah bertumbuh hidup pada boneka kumantong yang akhirnya menyesal setelah kedok tipuan kumantong terbongkar. Miley telah salah langkah dari sejak pertama ia berteman dengan Ving Chong. Gadis polos itu terlalu angkuh dan tak mau mendengar nasihat dari orang tersayang. Satu hal yang patut dijadikan pelajaran adalah jangan pernah percaya dengan orang yang berada di lingkungan orang-orang jahat. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, jika ingin melihat kepribadian seseorang, maka lihatlah bagaimana teman-temannya. Rasulullah SAW juga mengingatkan jika seorang itu dipengaruhi oleh agama teman-temannya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Terima kasih dan sampai jumpa.